سيدنا محمدا عبده ورسوله صادق الوعد الأمين اللهم صل وسلم وكرم وعظم على سيدنا محمد طب القلوب ودوائها وعافية الأبدان وشفائها ونور الأبصار وضيائها وقوت الأرواح وغذائها وعلى آله وصحبه وسلم سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي بجاه النبي والآل والأصحاب أما بعد. Hadirin jamaah subuh Masjid Al-Kafah yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Alhamdulillah, kita selalu bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala atas apa yang Allah berikan kepada kita, mulai dari alam arwah sampai kita hidup di dunia ini, sehingga apa yang Allah berikan kepada kita tidak akan kita bisa untuk menghitungnya, seperti firman Allah Subhanahu wa taala, wa in ta'uddu ni'matallahi la tuhsuha. Dan apabila kalian menghitung nikmat-nikmat Allah, maka kalian tidak akan bisa untuk menghitungnya. Dan juga alhamdulillah, di antara nikmat yang Allah berikan kepada kita, kita diberikan usia yang panjang oleh Allah Subhanahu wa taala, sehingga kita mendapati salah satu bulan yang diberkahi oleh Allah Subhanahu wa taala, yaitu bulan Sya'ban, yang mana di dalam Islam ada trilogi daripada bulan-bulan yang berkah, yang saling berurutan, seperti sabda baginda Nabi sallallahu alaihi wasallam, Rajab syahrullah wa Ramadhan wa Sya'ban syahri wa Ramadhan syahru ummati. Mulai daripada bulan Rajab yang dikatakan oleh beliau, Rajab adalah bulannya Allah. Bulan kemarin, bulan Rajab dikatakan oleh beliau, baginda Nabi sallallahu alaihi wasallam, adalah bulannya Allah. Karena Allah Subhanahu wa taala di dalam bulan Rajab membuka pintu ampunan bagi semua hambanya yang ingin kembali bertobat kepada Allah Subhanahu wa taala. Kemudian dilanjutkan oleh beliau, wa Sya'banu syahri, dan bulan ini adalah bulan Sya'ban. Bulan dikatakan oleh beliau, Sya'ban adalah bulanku, karena bulan inilah turun perintah Allah Subhanahu wa taala tentang salawat kepada baginda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, yaitu ayat innallaha wa malaikatahu yusholluna 'alan nabi ya ayyuhalladzina amanu shallu 'alaihi wa sallimu taslima. Kemudian wa ramadhanu syahru ummati, dan Ramadan adalah bulannya umatku, yang mana di bulan Ramadan Allah Subhanahu wa taala juga membuka kesempatan yang seluas-luasnya bagi umat baginda Nabi Muhammad untuk bisa beramal saleh dan amal ibadah pada waktu itu. Di bulan Ramadan dilipat gandakan, berlipat-lipat oleh Allah Subhanahu wa taala. Bahkan Allah berikan satu malam yang sangat istimewa di bulan Ramadan, yang mana orang ibadah pada malam tersebut dia mendapatkan pahala lebih daripada 83 tahun lamanya. Ini luar biasa, khairun min alfi syahrin. Bahkan ketika seorang muslim, seorang mukmin, setiap tahun dia istiqamah mulai awal Ramadan sampai akhir Ramadan, tidak ayal bagi orang tersebut untuk mendapatkan daripada malam Lailatul Qadar. Sepanjang hidupnya, kalau dia istiqamah, berarti berapa tahun dia mulai balik misalnya sampai akhir hayatnya, dikalikan 83 tahun, sehingga amal ibadahnya bisa melebihi daripada amal-amal ibadah umat-umat yang terdahulu yang umurnya ratusan tahun, seperti umat Nabi Allah Nuh alaihi salam 900 tahun. Ada yang 600 tahun, 400 tahun, Nabi Allah Ibrahim 200 tahun, dan nabi-nabi, umat daripada nabi-nabi yang lain. Inilah
keistimewaan yang Allah berikan kepada kita umatnya baginda Nabi Muhammad, semuanya berkat daripada baginda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Hadirin jamaah Masjid Al-Kafah yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Insyaallah di pagi hari ini kita lanjutkan pembahasan kita, yaitu kitab Tarikhul Hawadits wal Ahwal An-Nabawiyah, sampai kepada ucapan beliau, Bismillahirrahmanirrahim, nawaitu ta'allum wa ta'lim wal ifada wal istifadah wal hatta la tamassuki bi kitabillah sunnati rasulih wa dilalata alal huda wa du'a ilal khair limardhatillah wa thawabih. Qala al-muallif rahimahullah, nafa'ana bihi wa bi'ulumi fid dharain amin, ila an qala nubdatun min mu'jizatihi, sekelumit daripada mukjizat beliau sallallahu alaihi wasallam. Kemarin kita sudah menerangkan tentang bagaimana siapa mukjizatnya baginda Nabi sallallahu alaihi wasallam yang paling besar, yaitu Al-Qur'anul Karim. Bahkan Al-Qur'anul Karim ini ya mukjizatnya baginda Nabi sallallahu alaihi wasallam bukan hanya di dunia, bahkan sampai akhirat itu masih tetap menjadi mukjizat baginda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Kekal sampai akhirat, bahkan Al-Qur'an yaumul qiyamah yashfa'u, ya bisa memberikan syafaat bagi orang-orang yang membacanya, bagi orang-orang yang menghafalnya, bagi orang-orang yang mengamalkan isi daripada Al-Qur'an yang Allah turunkan sebagai mukjizat kepada baginda Nabi sallallahu alaihi wasallam. Bukan hanya sepanjang zaman Al-Qur'an, sampai akhirat masih menjadi mukjizatnya baginda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Ini hebatnya Al-Qur'an. Kalau nabi-nabi yang lain Allah berikan mukjizat kepada mereka, kepada para nabi, ya mukjizat tersebut hanya sebatas zaman mereka saja. Seperti halnya Nabi Allah Musa alaihi salam. Allah berikan mukjizat, tongkat beliau bisa berubah menjadi ular sehingga bisa mengalahkan sihirnya Fir'aun. Kemudian Allah Subhanahu wa taala memberikan mukjizat kepada Nabi Allah Isa alaihi salam, juga terbatas di zaman beliau. Beliau bisa menyembuhkan orang-orang yang buta, menyembuhkan orang-orang yang terkena penyakit kusta dan lain sebagainya. Bahkan Allah Subhanahu wa taala memberikan mukjizat kepada Nabi Allah Isa untuk bisa membangunkan orang yang sudah wafat, ya, kemudian diwafatkan kembali oleh Allah Subhanahu wa taala. Ini mukjizat Nabi Allah Isa alaihi salam, yang mana pada waktu itu terkenal yang populer pada waktu itu, yaitu pengobatan, ya, dunia medis. Nah, maka dari itu Allah berikan mukjizat kepada Nabi Allah Isa alaihissalam sehingga bisa mengalahkan apa yang sedang populer pada waktu itu. Begitu juga baginda Nabi sallallahu alaihi wasallam, Allah berikan Al-Qur'an sebagai mukjizat kepada beliau dan bisa di zaman tersebut mengalahkan syair-syair yang sangat tenar, yang sangat ngetop. Sehingga Sayyidina Umar bin Khattab radhiyallahu taala anhu mendengar daripada Al-Qur'an yang dibaca oleh adiknya yang bernama Fatimah, langsung dibuka hatinya oleh Allah Subhanahu wa taala, mendapatkan hidayah dari Allah Subhanahu wa taala sampai memeluk agama Islam di hadapan baginda Nabi sallallahu alaihi wasallam. Ini berkat mendengar kehebatan Al-Qur'an yang bisa menandingi syair-syair jahiliyah yang pada waktu itu sedang populer. Ini Al-Qur'an. Kemudian di antaranya juga daripada mukjizatnya baginda Nabi sallallahu alaihi wasallam syakkus sadri, dibelah dada baginda Nabi sallallahu alaihi wasallam. Ya, saya pernah menerangkan bahwasanya bukan hanya tatkala Isra Mi'raj baginda Nabi sallallahu alaihi wasallam dibelah dadanya. Ada ulama mengatakan, ada yang mengatakan 3 kali baginda Nabi sallallahu alaihi wasallam dibelah dada beliau, ada yang mengatakan 4 kali. Yang berpendapat 3 kali tatkala baginda Nabi sallallahu alaihi wasallam waktu kecil, waktu bayi. Kemudian kedua tatkala diasuh oleh Halimatus Sa'diyah. Kemudian ketiga tatkala menerima wahyu dari Allah Subhanahu wa taala. Sebelum menerima wahyu dari Allah Subhanahu wa taala, kemudian yang keempat, pendapat yang keempat yaitu tatkala atau sebelum baginda Nabi sallallahu alaihi wasallam Isra Mi'raj.
Pendapat yang 3 kali tatkala diasuh tatkala kecil masih bayi, kemudian tatkala diasuh oleh Halimatus Sa'diyah, kemudian yang ketiga tatkala sebelum Isra Mi'rajnya baginda Nabi sallallahu alaihi wasallam. Ya, ini pendapat daripada ulama yang penting daripada mukjizat baginda Nabi sallallahu alaihi wasallam. Baginda Nabi sallallahu alaihi wasallam ya terjadi kepada beliau syaqqus sadri, pernah dibelah dada beliau, ya diberikan ditambah ilmu cahaya oleh Allah Subhanahu wa taala. Ada yang berpendapat demikian, ada yang berpendapat juga bahwasannya bagian daripada syaitan yang ada pada hati beliau dibersihkan oleh Allah Subhanahu wa taala melalui malaikat Jibril dengan air Zam-Zam. Nah, ini pendapat ulama bermacam-macam. Ini mukjizat yang kedua yaitu syaqqus sadri. Ya, yang terkenal kejadian syaqqus sadri ini tatkala beliau masih diasuh oleh Halimatus Sa'diyah, dan yang kedua tatkala sebelum Isra Mi'rajnya beliau baginda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Jadi beliau baginda Nabi sallallahu alaihi wasallam sebelum Isra dan Mi'raj dibelah dada beliau oleh malaikat Jibril dan malaikat Mikail. Ya, kemudian dibersihkan dengan air Zam-Zam. Ini dipersiapkan oleh Allah Subhanahu wa taala agar bisa berjumpa dengan zatnya Allah Subhanahu wa taala. Karena baginda Nabi sallallahu alaihi wasallam di malam Isra Mi'raj, baginda Nabi sallallahu alaihi wasallam selain diperjalankan Isra oleh Allah Subhanahu wa taala dari Masjidil Haram ke Masjidil Aqsa, dan diperlihatkan oleh Allah Subhanahu wa taala tanda-tanda kebesaran Allah Subhanahu wa taala. Dibuka hijab oleh Allah Subhanahu wa taala untuk baginda Nabi sallallahu alaihi wasallam. Sehingga dalam Al-Qur'an dikatakan innahu huwas samiul basir. Ada orang ulama tafsir menafsirkan innahu huwas samiul basir kembali kepada Allah Subhanahu wa taala. Ada ulama yang mengatakan innahu huwas samiul basir baginda Nabi sallallahu alaihi wasallam yang bisa melihat dan mendengar kejadian atau pada waktu Isra dan Mi'raj, karena hijab beliau dibuka oleh Allah Subhanahu wa taala sehingga bisa melihat ya kejadian-kejadian yang akan datang. Tatkala manusia bisa melihat orang-orang yang ada di surga, bisa melihat orang-orang yang disiksa di nerakanya Allah Subhanahu wa taala. Apa yang terjadi tatkala ya beliau melihat ada orang-orang yang digunting lidahnya, kemudian numbuh lagi, digunting lagi terus. Beliau melihat hal-hal yang gaib dibuka hijabnya oleh Allah Subhanahu wa taala. Ini kejadian bagi Nabi sallallahu alaihi wasallam tatkala Isra. Ya, kemudian tatkala Mi'raj baginda Nabi SAW naik ke langit pertama, kedua, sampai ketujuh, sampai beliau di langit ketujuh, malaikat Jibril alaihissalam tidak bisa melanjutkan mengantar baginda Nabi SAW naik sampai ke Sidratul Muntaha. Sampai baginda Nabi SAW mengatakan kepada malaikat Jibril, ayatrukul khalilu khalilah, apakah tega seorang kawan meninggalkan kawannya sampai di sini wahai Jibril? Kata malaikat Jibril, likullin minna lahu maqamun ma'lum ya Rasulullah. Setiap kami ini ada batasannya Rasulullah. Kalau aku melangkah satu langkah saja maka aku akan hancur dan binasa. Karena tidak kuat melihat ya berjumpa dengan zatnya Allah Subhanahu wa taala. Kemudian baginda Nabi SAW naik, dijemput oleh makhluknya Allah Subhanahu wa taala. Allah sengaja menciptakan makhluk menjemput baginda Nabi SAW naik ke arsy-Nya Allah. Kemudian tatkala naik ke Sidratul Muntaha, beliau melihat beliau mendengar kalamnya Allah Subhanahu wa taala sedang menulis daripada takdir-takdir yang Allah tentukan. Kemudian di samping daripada kalam ada beliau baginda Nabi sallallahu alaihi wasallam melihat seorang pemuda duduk di atas kursi yang terbuat daripada cahaya. Dalam kitab Qissatul Isra wal Mi'raj yang dikarang oleh Imam Al-Barzanji ya dijelaskan demikian. Jadi beliau baginda Nabi sallallahu alaihi wasallam melihat seorang pemuda duduk di atas kursi yang terbuat daripada cahaya. Ya, dipenuhi cahaya. Kemudian bertanya,
kepada makhluknya Allah yang membawa baginda Nabi SAW. Siapa dia? Dikatakan dia adalah salah satu daripada umatmu wahai Muhammad, yang mana tatkala dia di dunia mempunyai 3 amalan yang sangat luar biasa, yang sehingga dia mendapatkan kedudukan tinggi di sisi Allah Subhanahu wa taala. Apa amalannya? Yang pertama, qalbuhu mu'allakun bil masajid. Hatinya selalu bergantung di masjid, gak mau jauh dengan masjid, selalu dekat dengan masjid. Hatinya selalu ingin berada di masjid untuk melakukan ibadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Ini amal yang pertama yang dilakukan oleh pemuda tersebut. Kemudian yang kedua, walam yastasibba walidayhi, dan dia enggak pernah berbuat kasar kepada orang tuanya, enggak pernah ngangkat suara sedikit pun kepada orang tuanya. Semua apa yang diucapkan oleh orang tuanya dia selalu ikuti, dia selalu taati. Ini amalan kedua yang dimiliki, yang dilakukan oleh pemuda tadi. Kemudian amalan yang ketiga, walisanu kana lisanuhu radbun min dzikrillah. Nah, 3, lisannya ini selalu basah dengan zikir kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Ya, 3 hal inilah yang membuat pemuda tersebut mendapatkan derajat tinggi di sisi Allah Subhanahu wa ta'ala. Kemudian lanjut baginda Nabi sallallahu alaihi wasallam ya menghadap Allah Subhanahu wa ta'ala, naik ke Sidratul Muntaha, kemudian berjumpa dengan zatnya Allah Subhanahu wa ta'ala sampai diterangkan dalam surat An-Najm, falamma qaba qausaini au adna. Tatkala ya berhadapan baginda Nabi sallallahu alaihi wasallam dengan zatnya Allah Subhanahu wa ta'ala sejarak busur dan anak panah. Baginda Nabi sallallahu alaihi wasallam wa jama'a baina ru'yatihi wa kalamih. Dalam kitab Maulid Adibai dikatakan tatkala itu baginda Nabi sallallahu alaihi wasallam berjumpa dengan zatnya Allah Subhanahu wa ta'ala, wa jama'a baina ru'yatihi wa kalamih. Beliau melihat dan berdialog dengan Allah Subhanahu wa ta'ala. Bahkan Siti Aisyah pernah bertanya dalam keterangan dari Imamul Baijuri, dikatakan bahwa Siti Aisyah pernah bertanya kepada baginda Nabi sallallahu alaihi wasallam, "Ya Rasulullah, alimni atau akhbirni madza qala Allah Subhanahu wa ta'ala ka id kunta fauha ila rabbihi ma auha." Wahai Rasulullah, ceritakan kepada aku tatkala engkau mi'raj berjumpa dengan zatnya Allah Subhanahu wa ta'ala dan Allah mewahyukan sesuatu kepada engkau ya, dan engkau berjarak antara busur dan anak panah dengan zatnya Allah Subhanahu wa ta'ala. Kata baginda Nabi sallallahu alaihi wasallam, "Ya Aisyah, aturidin an ta'lami ma la ya'lamuhu Jibril wala Mikail wala malakun muqarrab wala nabiyyun mursal?" Apakah engkau pengen tahu hai Aisyah hal yang tidak diketahui oleh malaikat Jibril? Karena malaikat Jibril alaihissalam tidak pernah berjumpa dengan zatnya Allah. Beliau sebatas hanya langit ketujuh, nggak bisa langsung naik berjumpa dengan Allah Subhanahu wa ta'ala, nggak kuat ya malaikat Jibril alaihissalam. Kalau naik sedikit saja akan hancur. Wala Mikail, dan tidak diketahui oleh Mikail, dan juga oleh malaikat-malaikat yang dekat kepada Allah Subhanahu wa ta'ala, dan juga nabi-nabi yang diutus oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Wahai Aisyah, apakah engkau pengen tahu itu semuanya? Bi Abi Bakrin illa 'allamtani illa ma 'allamtani ya Rasulullah. Demi ayahku Abu Bakar ya Rasulullah, beritahu kepada aku apa yang terjadi pada waktu itu. Kemudian baginda Nabi sallallahu alaihi wasallam menceritakan kepada Aisyah, "Qultu," aku berkata, kata baginda Nabi sallallahu alaihi wasallam, "Ya Rabb, wahai Allah Subhanahu wa ta'ala, innaka adzabtal umama ba'duhum bil khasaf
wa ba'duhum bil masakh, ba'duhum bil hijarah, wa ba'duhum bil khasaf, wa ba'duhum bil masakh. Madza wa ma anta fa'ilun bi ummati. Ya Allah, kata baginda Nabi sallallahu alaihi wasallam, Engkau telah azab umat-umat terdahulu ya Allah. Ada mereka yang Engkau lempari dengan batu sampai mereka hancur semuanya ya Allah. Ada di antara umat lain ya Allah, Engkau balikkan kampungnya ya Allah, seperti umatnya Nabi Lut alaihi salam. Kampungnya dibalik oleh Allah Subhanahu wa taala sehingga satu kampung habis. Wa ba'duhum bil khasaf, dan ada juga wa ba'duhum bil masakh, dan ada juga daripada umat yang Engkau kutuk Engkau rubah menjadi binatang ya Allah. Seperti Bani Israel, ada di antara mereka yang dikutuk oleh Allah Subhanahu wa taala menjadi qiradatan khasiin. Jadilah kalian monyet-monyet yang hina, dirubah menjadi kera oleh Allah Subhanahu wa taala. Makanya ya ada teori Darwin mengatakan manusia itu berasal daripada kera, yaitu golongan mereka orang Yahudi. Kalau kita turunan Nabi Allah Adam alaihissalam, karena memang turunan daripada Yahudi ada yang dikutuk oleh Allah Subhanahu wa taala, dirubah menjadi kera. Kemudian apa yang kau bakal lakukan kepada umatku ya Allah? Kemudian kata Allah Subhanahu wa taala, Allah mengatakan kepada baginda Nabi sallallahu alaihi wasallam, Inni unzilu rahmati min ananis sama. Aku akan turunkan rahmatku untuk umatmu wahai Muhammad dari langit yang paling tinggi. Khusus untuk umatnya baginda Nabi Muhammad, Allah berikan rahmat langsung dari Allah Subhanahu wa taala. Kemudian yang kedua, wa ubaddilu sayyiatihim hasanat, dan aku ganti kesalahan-kesalahan mereka dengan kebaikan-kebaikan. Kemarin di Majelis Khairun Nisa ada Al-Habib Ali bin Abdullah Al-Idrus. Beliau bercerita tentang malaikat, ya, manusia ini mempunyai dua malaikat. Yang satu raqib, yang satu atid. Raqib Allah tugaskan untuk menulis amal baik kita. Sedangkan atid Allah tugaskan untuk menulis amal buruk kita. Kemudian apa yang dilakukan raqib dan atid ini? Tatkala sebelum menulis, kalau orang itu melakukan ya sesuatu amal baik, ya dia niat dulu, orang ini niat ingin berbuat amal baik, itu sudah ditulis satu amal ibadah. Kemudian kalau dia lakukan ya satu perbuatan baik, ditulis 10 kali oleh malaikat raqib. Nah, kemudian yang dilakukan oleh malaikat atid apa? Tatkala orang itu berniat untuk melakukan maksiat kepada Allah, belum ditulis oleh malaikat atid. Kemudian tatkala melakukan maksiat kepada Allah Subhanahu wa taala, enggak langsung ditulis seperti amal baik tadi. Tapi diberikan kesempatan 6 jam oleh Allah Subhanahu wa taala sebelum ditulis. Tatkala orang ini sudah melakukan maksiat, tapi masih diberikan kesempatan 6 jam oleh Allah Subhanahu wa taala. Barangkali dalam 6 jam itu dia kembali kepada Allah Subhanahu wa taala. Dia tobat kepada Allah Subhanahu wa taala. Kalau dalam atau sebelum 6 jam tersebut orang tadi sadar, kemudian taubat kepada Allah Subhanahu wa taala, maka maksiat yang dia lakukan ya dihapus oleh Allah Subhanahu wa taala dan ditulis kebaikan oleh malaikat raqib. Malaikat atid ya sudah menghapus daripada maksiat yang dia lakukan. Tapi kalau dalam ya lebih daripada 6 jam dia tidak bertobat kepada Allah Subhanahu wa taala, maka baru ditulis satu dosa, satu kesalahan oleh malaikat atid. Nah, ini keistimewaan yang Allah berikan kepada umat baginda Nabi Muhammad. Ya, yang tadinya berbuat maksiat dirubah menjadi kebaikan kalau dia taubat. Makanya Allah Subhanahu wa taala mengatakan wa ubaddilu sayyiatihim hasanat.
dan aku akan ganti ya keburukan-keburukan mereka dengan kebaikan. Ya. Kemudian dikatakan lagi oleh Allah Subhanahu wa taala, "Ubadilu sayyiatihim hasanat." Wa fid dunya asturul usah, dan di dunia aku menutup aib-aibnya orang yang bermaksiat kepada aku, kata Allah Subhanahu wa taala, daripada umatmu. Jadi di dunia Allah tutup aibnya orang yang maksiat kepada Allah Subhanahu wa taala. Kalau umat dulu, umat Bani Israel, kalau dia malam bermaksiat kepada Allah Subhanahu wa taala, besok pagi depan rumahnya, di pintu rumahnya sudah tertulis dia itu maksiat kepada Allah Subhanahu wa taala. Ada seorang berzina misalnya malam hari, kemudian besok pagi nggak usah pakai polisi, nggak usah pakai laporan ke Intel dan lain sebagainya, langsung ditulis oleh Allah Subhanahu wa taala depan pintunya, fulan zina. Kalau ada maling dia mencuri malam hari, besok paginya depan pintunya ada tulisan maling depan pintu rumahnya. Ini umatnya Bani Israel, umatnya nabi-nabi daripada Bani Israel. Tapi umatnya baginda Nabi sallallahu alaihi wasallam ya ditutup aibnya oleh Allah Subhanahu wa taala, sehingga diberikan kesempatan oleh Allah untuk bisa bertobat kembali kepada Allah Subhanahu wa taala. Dan kalau sudah dia taubat kepada Allah, maka dihapuskan semua dosa-dosanya. Ya at-taibu minadz dzambi kaman la dzanba lahu, kata baginda Nabi. Orang yang bertobat kepada Allah Subhanahu wa taala daripada perbuatan dosa, maka dia ya seperti orang yang tidak berdosa. Bahkan dalam riwayat lain, kayaumin waladathu ummu, seperti bayi yang dilahirkan daripada ibunya. Enggak punya dosa kalau orang itu bertobat kepada Allah, kembali kepada Allah Subhanahu wa taala. Nah, ini istimewanya umat baginda Nabi sallallahu alaihi wasallam, diberikan kesempatan oleh Allah untuk kembali kepada Allah Subhanahu wa taala. Ya, Allah mengampuni segala dosa yang dia lakukan, illal mujahir, kecuali orang yang menceritakan atau memamerkan daripada dosa-dosa yang dia lakukan. Ini banyak orang model seperti itu ada. Kadang orang maksiat, minum khamr misalnya, tahu-tahu cerita sama kawannya, semalam saya minum khamr 1 kerat nggak mabok. Nah ini padahal dia malam tadi ditutup aibnya oleh Allah Subhanahu wa taala, besok paginya dia cerita sama kawannya, akhirnya dosa yang dia lakukan tidak akan diampuni oleh Allah Subhanahu wa taala. Ini namanya mujahir, ya, orang yang menceritakan dosa yang dia lakukan. Allah berusaha menutup dosanya, tapi dia membuka sendiri aibnya kepada orang lain. Ini tidak akan diampuni dosanya oleh Allah Subhanahu wa taala. Wa fid dunya asrusa wa fil akhirati usyafi'uka fihim. Dan di akhirat nanti, wahai Muhammad, aku akan memberikan hak kepada engkau untuk bisa memberikan syafaat kepada mereka. Dan syafaatul udma yang diberikan oleh baginda Nabi sallallahu alaihi wasallam ya kepada umatnya, yaitu diangkat umatnya semua untuk masuk surganya Allah Subhanahu wa taala dan dikumpulkan bersama baginda Nabi sallallahu alaihi wasallam. Dalam satu hadis di kitab Bukhari ya tentang haditsu bitaqah. Judulnya adalah hadis tentang bitaqah, kartu. Ini dijelaskan oleh Al-Imam Al-Bukhari radhiyallahu ta'ala anhu keadaan umatnya baginda Nabi Muhammad nanti tatkala di padang mahsyar di akhirat, tatkala mereka ditimbang oleh Allah Subhanahu wa taala, ditimbang amal ibadahnya. Yang amal ibadahnya baik, ya lebih berat amal ibadahnya, maka dikelompokkan oleh Allah Subhanahu wa taala di kelompok orang-orang ahli surga. Tapi tatkala umatnya baginda Nabi Muhammad ini amal buruknya lebih berat daripada amal baiknya, maka dikumpulkan kepada dikumpulkan dengan golongan orang-orang yang banyak dosanya kepada Allah Subhanahu wa taala. Makanya orang yang masuk surga itu tidak sendiri-sendiri, Bapak-bapak, Ibu-ibu. Ya, orang itu masuk surga secara rombongan. Orang masuk neraka juga rombongan. Dalam Al-Qur'an dijelaskan
wasiqal ladzina amanu ilal jannati zumara. Ya. Dan digiring orang-orang ya masuk surga sama Allah Subhanahu wa taala dengan beramai-ramai. Begitu juga orang yang maksiat, wasiqal ladzina kafaru ila jahannama zumar. Orang yang ahli maksiat kepada Allah Subhanahu wa taala juga akan digiring oleh Allah Subhanahu wa taala masuk neraka rame-rame, enggak sendiri-sendiri. Ya makanya itulah yang ditangisi oleh Sayyidina Utsman bin Affan radhiyallahu taala anhu. Beliau pernah menangis. Ya, Sayyidina Utsman ini pernah menangis. Kemudian ditanya, "Wahai Utsman, kenapa kau menangis?" "Iya, aku memikirkan nanti ya keadaanku di alam kubur. Aku sendiri, tidak ada kawan, tidak ada teman. Yang mana tatkala kita hidup di dunia ada sanak famili, saudara kumpul. Tapi kalau sudah masuk alam kubur, kita akan hidup sendiri." Kata sahabatnya, "Kenapa engkau tidak pikirkan yang di akhirat?" "Ya, kalau di akhirat masih rame-rame. Masuk neraka rame-rame, masuk surga juga rame-rame, masih banyak kawannya." Ya, masih banyak kawan. Tapi kalau di alam kubur, yang mendapatkan nikmat sendiri, yang disiksa juga sendirian. Itu yang ditangisi oleh Sayyidina Utsman bin Affan radhiyallahu taala anhu. Makanya ya tatkala hadis bitaqah tadi ya digiring orang-orang yang ahli surga masuk ke dalam surga. Golongan umatnya baginda Nabi sallallahu alaihi wasallam yang digiring mau masuk neraka, tahu-tahu di tengah jalan di stop oleh baginda Nabi sallallahu alaihi wasallam. Baginda Nabi sallallahu alaihi wasallam yang duduk di atas mimbar yang terbuat dari cahaya daripada Maqam al-Mahmud. Makanya Maqam al-Mahmud itu adalah kedudukan yang paling tinggi bagi para anbiya wal mursalin di akhirat. Itu akan ditempati oleh baginda Nabi sallallahu alaihi wasallam. Makanya kita dalam doa adzan selalu meminta kepada Allah agar Maqam al-Mahmud ini Allah berikan kepada baginda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Ya, jadi sambil duduk ya di Maqamul Mahmud beliau memantau keadaan umatnya. Semua nabi juga duduk di atas mimbar memantau keadaan umatnya di akhirat. Ya, ditimbang, dilihat, dipantau. Tatkala digiring orang-orang yang sudah distempel oleh Allah Subhanahu wa taala masuk ke dalam neraka, baginda Nabi sallallahu alaihi wasallam turun daripada mimbarnya. Malaikat yang menggiring tadi di stop malaikat. Mau dibawa kemana umatku ini? Kata malaikat, ini sudah distempel oleh Allah Subhanahu wa taala sebagai ahli neraka. Kami akan bawa mereka ke dalam neraka. Kata baginda Nabi sallallahu alaihi wasallam, "Tunggu. Coba timbang lagi." Kata malaikat, "Ini sudah ada SK-nya wahai Muhammad. SK dari Allah Subhanahu wa taala ahli neraka karena timbangannya ya dosanya lebih berat daripada amal baiknya. Coba timbang lagi," kata baginda Nabi. Akhirnya ditimbang lagi. Ternyata betul. Ya, betul bahwasanya dosanya ini lebih berat daripada amal ibadahnya. Kata malaikat, "Nah, kan sudah wahai Muhammad, ini sudah ditentukan oleh Allah karena dosanya banyak, mereka sebagai ahli neraka." Kemudian baginda Nabi sallallahu alaihi wasallam mengeluarkan bitaqah. Ya. Satu, kalau mungkin zaman sekarang kita istilahkan chip. Ya. Chip kemudian ditaruh di timbangan amal buruk, amal baik orang tersebut, sehingga yang amal buruknya berat dengan ditambahin chip di amal baiknya, maka amal baiknya menjadi lebih berat daripada amal buruknya. Ini namanya hadis bitaqah. Ini diterangkan dalam kitab Bukhari. Bagi Nabi SAW akan memberikan bitaqah tadi, ya chip tadi, ya sebagai syafaat bagi mereka umatnya baginda Nabi Muhammad yang dosanya lebih banyak dan akan dimasukkan ke dalam neraka oleh Allah Subhanahu wa taala. Itu mendapatkan syafaatul uzma daripada baginda Nabi sallallahu alaihi wasallam. Nah, ini akan Allah berikan hak memberikan syafaat kepada umat, kepada baginda Nabi sallallahu alaihi wasallam untuk umatnya. Wa fil akhirati usyaffi'uka fihim. Kemudian kata baginda Nabi sallallahu alaihi wasallam, "Ya Rabb, likulli qadimin minas safar lahu tukhfah." Ya Allah,
setiap orang yang datang daripada bepergian ini pulang mesti bawa oleh-oleh ya Allah. Wa ma tukhfatu li ummati. Kemudian apa yang akan aku berikan untuk umatku sebagai oleh-oleh wahai Allah Subhanahu wa taala. Kata Allah Subhanahu wa taala, ya, ana lahum ma'asyu. Aku akan bersama mereka selama mereka hidup di dunia. Aku akan selalu melindungi mereka. Aku akan selalu mengawasi mereka wahai Muhammad, enggak usah khawatir. Wa ana lahum idza matu, dan aku juga akan selalu memperhatikan mereka apabila mereka sudah wafat wahai Muhammad. Wa ana lahum fil hasyr, dan aku juga akan menjamin mereka di padang mahsyar wahai Muhammad. Enggak usah khawatir. Ya, mereka aku akan jamin semuanya Muhammad. Enggak usah takut dengan umatmu. Nah, ini oleh-olehnya baginda Nabi sallallahu alaihi wasallam yang dibawa dari Allah Subhanahu wa taala untuk kita umatnya. Alhamdulillah, ini di saat kejadian ya baginda Nabi sallallahu alaihi wasallam berjumpa dengan zatnya Allah Subhanahu wa taala ya di Sidratul Muntaha. Ya. Nah, ini kejadian Isra Mi'rajnya baginda Nabi sallallahu alaihi wasallam termasuk daripada mukjizat yang terbesar yang Allah berikan kepada baginda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Dan peristiwa Isra Mi'raj ini tidak pernah dialami manusia manapun sebelum ataupun sesudah baginda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Ya, kalau ada yang mengaku saya Isra Mi'raj seperti baginda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, naudzubillah. Ya, tidak ada manusia yang pernah Isra Mi'raj ya seperti baginda Nabi sallallahu alaihi wasallam. Bahkan Nabi Allah Musa alaihi salam tatkala memohon kepada Allah Subhanahu wa taala untuk berjumpa ya untuk melihat zatnya Allah Subhanahu wa taala, ditolak oleh Allah Subhanahu wa taala. Qala lan tarani, engkau tidak akan pernah bisa untuk memandangku wahai Musa. Ya, walakin anzur ilal jabal. Tapi lihatlah ke bukit Tursina. Ya wa in istaqarra makanahu fasawfa tarani. Kalau seandainya bukit itu tidak terjadi apa-apa, kemudian tidak hancur, fasawfa tarani, engkau akan melihat aku wahai Musa. Falamma tajalla rabbuhu lil jabali ja'alahu dakka wa kharra Musa sa'iqa. Kemudian Allah Subhanahu wa taala bertajalli ke bukit Tursina, apa yang terjadi? Hancur itu bukit dan Nabi Musa pingsan. Ini Nabi Musa tidak kuat dan tidak diizinkan oleh Allah Subhanahu wa taala untuk memandang zatnya Allah Subhanahu wa taala. Hanya baginda Nabi sallallahu alaihi wasallam yang masih hidup di dunia tapi bisa memandang zatnya Allah Subhanahu wa taala, bisa berdialog dengan Allah Subhanahu wa taala, bisa memandang zatnya Allah Subhanahu wa taala. Ya, makanya Indonesia, kita di Indonesia ini aneh. Kemarin ada lebaran duluan sudah WA sama Allah Subhanahu wa taala katanya. Ini macam-macam aja. Ya. Nah, jadi tidak ada orang yang pernah ya berdialog, pernah berjumpa dengan zatnya Allah kecuali baginda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Kemudian wa ikhbaru an Baitul Maqdis, dan diberitahukan kepada baginda Nabi sallallahu alaihi wasallam tentang keadaan Baitul Maqdis tatkala baginda Nabi sallallahu alaihi wasallam pulang daripada Isra Mi'raj, dikembalikan oleh Allah Subhanahu wa taala. Dalam kitab Maulid Ibai dikatakan, "Tsumma arudduhu minal arsy qabla ayyabrudal farsyu." Tatkala aku kembalikan Muhammad daripada arsy sebelum tempat duduknya dingin. Sebentar baginda Nabi SAW Isra Mi'raj ini sebentar. Ya, karena sudah masuk ya apa namanya? Dimensi lain. Ini sudah Allah Subhanahu wa taala yang mengatur semuanya. Ya, bukan dimensinya manusia. Ya, karena kalau Allah Subhanahu wa taala la yahtaju ilal makani wa zaman, kalau sudah ya urusan dengan Allah Subhanahu wa taala, Allah tidak membutuhkan waktu, tidak membutuhkan tempat. Nah, makanya ya tatkala kejadian Isra Mi'raj itu dikembalikan oleh Allah Subhanahu wa taala daripada arsy sebelum tempat duduknya ini dingin, berarti masih hangat. Berarti hanya sebentar bagi Nabi sallallahu alaihi wasallam melakukan Isra Mi'raj. Ya. Kemudian
setelah kejadian Isra Mi'raj dikumpulkan kaum Quraisy. Beliau naik ke Jabal Qubais. Ke Jabal Qubais beliau berpidato kepada orang-orang kaum Quraisy. Ya ma'asyiral Quraisy, wahai orang-orang Quraisy, aku semalam Isra Mi'raj, kata baginda Nabi sallallahu alaihi wasallam. Aku diperjalankan oleh Allah Subhanahu wa taala ke dari Masjidil Haram ke Masjidil Aqsa. Akhirnya mereka tidak percaya dan ingkar dengan apa yang dilakukan oleh baginda Nabi sallallahu alaihi wasallam. Bahkan baginda Nabi sallallahu alaihi wasallam bercerita kepada mereka tentang naiknya beliau ke langit pertama sampai ke 7 sampai ke Sidratul Muntaha berjumpa dengan zatnya Allah Subhanahu wa taala. Makanya mereka mengatakan bahwasanya baginda Nabi Muhammad SAW sudah tidak waras. Sehingga bilang sama kepada sahabatnya Abu Bakar, wahai Abu Bakar, lihat tuh sahabatmu ini ya sudah tidak waras. Tatkala Abu Bakar pulang daripada perjalanannya ke negeri Syam. Memang waktu kejadian Isra Mi'raj, Abu Bakar ini tidak ada di tempat. Beliau sedang berdagang ke negeri Syam. Nah, tatkala di perjalanan perdagangan ke negeri Syam, beliau istirahat di satu tempat, kemudian berjumpa dengan seorang pendeta. Ya, pendeta Nasrani. Kemudian diceritakan oleh pendeta Nasrani tadi bahwasanya baginda Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam ini, ya dalam kitab Injil dan Taurat dijelaskan bahwasanya beliau mengalami kejadian Isra Mi'raj. Makanya Abu Bakar Siddiq tatkala pulang ke Mekah, orang-orang Quraisy mengatakan bahwasanya sahabatmu sudah tidak waras. Kata Sayyidina Abu Bakar, kalau seandainya yang diucapkan oleh Muhammad itu lebih daripada yang dia katakan, aku tetap yakin dan percaya, kata Abu Bakar. Nah, ini bagi Nabi SAW tatkala ditanya oleh orang-orang kafir Quraisy, ya, buktinya mana wahai Muhammad, engkau sudah ke Masjidil Aqsa, ya, ke Palestina, sedangkan jarak perjalanan ke Palestina itu ya 1 bulan perjalanan, ya, pergi kemudian baliknya 1 bulan, 2 bulan perjalanan, nggak mungkin engkau tempuh dengan sekejap, ya sebentar saja nggak mungkin. Apa buktinya? Bahwasanya engkau ini pernah ke sana. Diceritakan oleh baginda Nabi sallallahu alaihi wasallam bahwasanya di Masjidil Aqsa itu kubahnya warna ini, ada beberapa kubah, ya, yang kecil sekian, yang besar sekian. Ternyata persis apa yang diceritakan oleh baginda Nabi sallallahu alaihi wasallam dengan apa yang dilihat oleh orang-orang kafir Quraisy tatkala mereka berdagang ke negeri Syam. Sehingga mereka terkejut, ya, kaget mereka. Benar yang diceritakan oleh Muhammad ini benar tentang sifat daripada Masjidil Aqsa Baitul Maqdis. Ya, di sana pohonnya begini, ada pohon zaitun, ada ini, semuanya diceritakan detail oleh baginda Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Kemudian kata baginda Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam, ya, aku berjumpa dengan salah seorang rombongan kalian. Ya, waktu aku Isra Mi'raj berjumpa dengan salah satu rombongan kalian yang mana kaki ontanya itu patah. Ternyata betul. Baginda Nabi SAW turun daripada bukit, ada rombongan, ya, orang kafir Quraisy yang pulang dari negeri Syam, kaki ontanya patah. Nah, ini di antara mukjizat baginda Nabi SAW diceritakan oleh Allah Subhanahu Wa Taala tentang Baitul Maqdis dan kejadian perjalanan beliau Sallallahu Alaihi Wasallam, ya, dari Mekah menuju Masjidil Aqsa. Kemudian mukjizatnya baginda Nabi SAW selanjutnya yaitu wa insyuan syiqaqul qamar, dan dibelahnya bulan oleh Allah oleh baginda Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Allah Subhanahu Wa Taala memberikan mukjizat kepada Nabi Allah Musa alaihi salam. Ya, diberikan mukjizat tongkat oleh Allah, ya, untuk bisa membelah daripada Laut Merah. Tatkala dikejar oleh tentaranya Fir'aun, Allah memerintahkan kepada Nabi Musa untuk memukulkan tongkatnya ke Laut Merah dan terbelah itu Laut Merah, ya. Kemudian terbentuklah jalan untuk jalannya kaum Nabi Musa alaihissalam sampai ke seberang.
Setelah sampai ke seberang, ya kemudian dipukulkan lagi itu tongkat, kembali laut itu bersatu. Sehingga tentara Fir'aun yang mengejar di belakang kaum Nabi Allah Musa tenggelam. Sampai Fir'aun tenggelam, ikut tenggelam. Tatkala Fir'aun tenggelam, langsung mengatakan, amanna bi Rabbi Musa wa Harun. Aku beriman kepada Tuhannya Musa dan Harun. Tapi taubatnya enggak diterima oleh Allah Subhanahu wa taala. Kenapa enggak diterima? Karena nyawanya sudah berada di kerongkongan. Maka dari itu baginda Nabi SAW mengatakan, innallaha yaqbalu taubatal abdi ma lam yugharghir. Sungguhnya Allah Subhanahu wa taala itu masih menerima taubatnya seorang hamba sebelum nyawanya berada di tenggorokan. Kalau sudah sakaratul maut dia taubat, nggak bakal diterima taubatnya oleh Allah Subhanahu wa taala. Ya. Jadi mumpung kita masih dipanjangkan umur oleh Allah Subhanahu wa taala, ya kita harus selalu sering bertaubat kepada Allah Subhanahu wa taala. Nah, ini mukjizat yang Allah berikan kepada Nabi Musa. Dan Allah memberikan mukjizat kepada baginda Nabi Muhammad SAW bukan hanya membelah laut seperti Nabi Musa. Ini lebih hebat daripada membelah laut. Ya, membelah bulan dengan tangannya baginda Nabi SAW sendiri, tidak pakai alat. Nabi Musa memukul laut pakai alat dan laut ada di atas bumi. Tapi baginda Nabi SAW diberikan mukjizat oleh Allah Subhanahu wa taala untuk membelah bulan yang ada jauh di langit sana. Ini atas permintaan orang-orang Quraisy yang dibisikin, ya, mendapat masukan daripada orang-orang orang-orang Romawi, ya, orang-orang Persia dan Romawi. Coba kalau memang Muhammad itu nabi benar, coba minta kalian kepada Muhammad untuk membelah bulan. Ternyata betul, bulan dibelah oleh baginda Nabi SAW dengan jari beliau SAW. Terbelah menjadi dua pada malam itu, ya, malam kejadian itu terbelah bulan itu menjadi dua, terpisah. Nah, ini mukjizat yang Allah berikan kepada baginda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Insyiqaqul qamar, terbelahnya bulan. Wallahu a'lam bissawab. Ini masih banyak, ya, cerita tentang mukjizat baginda Nabi sallallahu alaihi wasallam. Insyaallah kita lanjutkan di perjumpaan kita yang akan datang. Ya, mudah-mudahan apa yang kita baca pada pagi hari ini bisa menambah pengalaman kita, menambah kecintaan kita kepada baginda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Amin ya rabbal alamin. Ya Rabbana a'tarafna bi annana iktarafna wa annana asrafna ala ladha ashrafna fatub alaina taubatan zilli kulli haubah wastur lana al-awrati wa aminir rawati waghfir li walidina rabbi wa mauludina wal ali wal ikhwani wa sairil khillani wa kulli dhi mahabba au jiratin au sohbah wal muslimina ajma' amina rabbi asma' fadlan wajudan manna la biktisabim minna bil mustafa rasuli nahdha bi kulli suli salla wa sallam rabbi alaihi addal habbi wa alihi wa sahbihi dadatasis sahbi walhamdulil ilahi fil bad'i wa tanahi Rabbana fa'na bima 'allamtana rabbi 'allimna alladhi yanfa'una rabbi faghina faghina wa karbatina fi dinina malik utru anta dzakar rabbi wafiqna wa fikum lima tardadika wa fi'al karam wa rizqaka kullu halan naima wa khilatika 'alama nahdha bi khair wa nakfa kull syar rabbana aslih lana kull syu'un wa qir bi dhahmika al-uyun wa qina rabbana kull din qabla an ta'tiyana nusamana rabbik fi wa sunan takur man satara wa sallallahu takshal musawa من إلى الحق دعانا ولا فا بكتاب في النشي الشفاء وعلى الآل كرم الشرف وعلى أصحاب المصاب الغرار اللهم اهدنا بهداك واجعلنا ممن سير في رضاك ولا تولدني وليا سواك
wa la taj'al man khalafa amraka wa asaka wasbunallahu wa ni'mal wakeel wa la hawla wa la quwwata illa billahil aliyyil azim. Sallallahu alaihi wasallam Muhammadin wa alihi wasallam. Alhamdulillahirabbil alamin. Mumpung ingat saya, ya. Ini biasanya 6.19 ini waktu syuruk atau isyraq? Kenapa? Pertama. Oh, sudah ditambah. Tambah berapa menit? 7 menit. Biasanya kalau isyraq ini, ya sholat isyraq itu, ya dalam fikih dijelaskan, mungkin ada guru fikih pernah jelaskan ya, kalau kita sholat isyraq itu, ya sebatas matahari itu naik qadra rumhin. Ya, qadra rumhin itu sebatas daripada tombak. Dan itu disebut awal duha. Ya, berarti kira-kira 11 sampai 15 menit. Kalau mau ditambah 11 sampai 15 menit daripada 7 menit. Nambah berapa menit lagi berarti. Kalau minimalnya berapa menit tuh biasanya? Biasanya oh gitu, 7 menit. Oh, aplikasinya. Oh, ada tambahan 7 menit berarti. Berarti masih belum masuk isyraq, Ustaz. Iya, kalau syuruknya kan berarti kurang 7 menit. Ya, kalau isyraqnya kan sekitar 11 sampai 15 lagi kan daripada syuruk. Berarti masih kurang. Ya. Masih kurang. Nah, ini makanya kadang saya lihat kok, saya perhatikan tepat kok isyraq, saya bilang kan di masjid-masjid, beberapa masjid pun begitu. Saya kasih masukan sama mereka biar tanya lagi kepada guru fikihnya gitu kan. Ya. Mungkin bisa ditanyakan nanti. Ya. Wallahu a'lam bishawab. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.